Nah, seperti ini kondisi bis yang ada di negara Ceko, teman-teman. Nah, kebetulan nih penumpangnya sih masih sedikit. Itu ada di depan ada sini baru 3 orang, terus di belakang ada sama yang itu sekitar 4 orang juga. Jadi baru 3 orang. Nanti dalam perjalanan ini biasanya akan ada penumpang ya. Jadi di setiap halte itu dia akan berhenti dia, teman. Nah, kayak ini kan halte itu ada halte, kebetulan tak ada penumpang seperti itu. Habis itu jalan dah, sebentar lagi jalan sudah. Nah, jadi teman-teman, untuk transportasi yang ada di negara Ceko itu transportasi umumnya adalah bis, teman-teman. Kalau di kota-kota taksi ada juga. Terus kalau antar kota itu biasanya ada kereta api. Ya, untuk sewa transportasi umum ini itu kalau dari tempat yang di daerah saya ke kota Selen itu sewanya 49 kurun, jadi 50 kurun kurang lah. Jadi kalau sekarang rate-nya masih di bawah 800 rupiah ya. Karena sekitar 3 minggu lalu sempat di 822 kurun ya. 822 kurun sekarang kalau tidak salah kemarin dia cek di Google ya, itu rate-nya per kurun itu 797, jadi masih di bawah 800 rupiah. Kalau 800 rupiah dikali 10 kan 8.000 ya, 8.000 kali 5 16 32 tambah 8 40.000 ya, kurang lebih 40.000 sewanya tuh kalau dirupiahkan ya masih terjangkau lah untuk ukuran di negara Ceko lah. Kan di sini kan pakai hitung uang kurunnya kan pendapatan turun di sini. Ya teman-teman, di video yang kali ini mungkin yang mau berbagi sharing saya, karena dia udah berapa minggu ya nggak upload video di YouTube, di channelnya di Muranati channel itu. Sekitar 1 minggu lalu ya, ada temen yang komen di TikTok ya, Pak, gimana caranya untuk bekerja ke negara Ceko? Nah, jadi dia terus terang aja teman-teman, yang udah mungkin beberapa kali yang bilang kan bahwa dia itu awalnya bukan agent seperti ini. Padahal dia sebenarnya ingin membantu, cuma karena dia bukan agent, jadi dia nggak bisa. Jadi ya untuk ya kalau teman-teman minta bantuan teman-teman. Cuma kalau tentang informasi ya mungkin yang saya kurang lebih seperti itu ya, dan seperti video-video yang sebelumnya itu untuk biaya hidup seperti itu, biaya hidup gimana kerja di Ceko seperti itu, terus ya, gimana tentang pakai bahasa apa seperti itu, dia masih bisa bantu jawab. Tapi untuk mencarikan suatu pekerjaan ke teman-teman ya, mungkin dia tidak bisa seperti itu, karena prosesnya itu juga yang lain. Cuma kalau proses yang dia alami itu ya dia masih ingat. Nah teman-teman, sekarang sudah nyampe di filosofi Doha, namanya Doha. Nah, jadi autobusnya seperti ini. Nah, mulai nih di halte ini ada penumpang, mungkin 3 orang. Jadi mungkin menuju ke kota Selen sekitar 4 orang.
jadi teman-teman, yang mau cerita ya, dari video yang sebelumnya itu kita sempat bercerita bahwa yang pernah terjadi yang kecelakaan dikit lah tangannya, tapi itu sudah sembuh sekarang. Jadi karena yang di pabrik kan megang mesin ya, ya ini udah kena luka itu. Akhirnya setelah dia dirujuk ke klinik ya, itu dijari tangannya, terus dari pihak dokter itu kan memberikan cuti lah istilahnya. Kalau di sini namanya depolina. Jadi cutinya itu kalau nggak salah 2 minggu. Nah waktu itu di mes kan sempat juga berpikir gini, wah ini kan dalam 1 bulan itu ada 4 minggu ya. Jadi kalau 2 minggu libur berarti cuma 2 minggu kerja. Nah kan sempat berpikir gini, nanti saya libur nih 2 minggu ini, gajinya sedikit gitu ya. Jadi penghasilannya sedikit. Nah begitu udah bisa kerja ya, udah diperbolehkan kerja, yang kerjakan begitu kerja satu minggu, udah itu dapat gaji. Setelah yang cek ternyata cek di HP kan ini dia kayak di Indonesia itu mungkin dia. Nah itu ternyata lumayan juga teman-teman, penghasilannya seperti itu. Jadi tidak ada perubahan seperti itu. Nah jadi ternyata teman-teman sempat juga di negara Cipri itu, kalau kita seumpama sakit ya, yang penting itu ada rujukan dari dokter itu, kita dapat libur, kita sebetulnya digaji juga dong. Jadi kalau yang bekerjanya di pabrik kan 8 jam juga kerja ya, 8 jam kerja, tapi mumpung ada kesempatan libur biasanya yang libur. Cuma kan kalau nggak kerja pas waktu sedikit lah kan nggak libur, nggak lembur gitu. Biasanya yang setiap hari lembur ya, libur 2 jam aja. Jadi ternyata gajinya lumayan juga, masih lumayan ya, itu pabriknya ya, masih ya sekitaran ada 20-an lah. Jadi nah begitu kalau kita kerja ternyata di negara yang sistemnya bagus ya, seperti itu. Nah jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman ya sudah bekerja di negara Ceko, biasanya seperti itu, karena memang aturannya seperti itu dari pemerintah negara Ceko. Dan waktu akhir tahun kemarin ya, bulan Desember 2025, ternyata sama juga teman-teman. Kalau Desember itu kan yang liburnya hampir kurang lebih 22 hari libur akhir tahun, sama libur dari pabrik ya, libur akhir tahun dari pabrik, terus sama libur tahunan. Karena hak karyawan itu juga ada namanya libur tahunan ya, kalau di pabrik biasa dan liburnya 1 tahun 20 hari. Jadi bisa nanti diambil bulan berapa, diambil sekian hari berapa. Aturan dari pabrik itu yang bekerjanya itu kan baru 6 bulan ya, baru 6 bulan kan cuma dapat 10 hari. Makanya setelah di total tuh liburnya 22 hari sama libur karyawan, cuti dia cuti tahunan. Tapi gajinya ternyata stabil. Nah itu menurut yang enaknya kerja di sini ya, di negara Ceko ini. Nah begitu itu aja teman-teman yang masih berada di dalam bis. Ya dari video yang ini mudah-mudahan ada manfaatnya lah bagi teman-teman yang ingin tahu informasi tentang bekerja di negara Ceko di Eropa. Nah mungkin dia bisa sampaikan kalau selain di negara Ceko, negara apa lagi lah ya, apalagi yang mungkin kurang lebih sama ya
eh, mungkin sistem kerjanya atau mungkin penghasilannya seperti itu. Nah menurut saya ya, negara Austria mungkin bagus juga ya. Walaupun yang belum secara banyak tahu ya tentang di negara Austria itu, karena kenapa? Karena di negara Austria itu kayaknya negaranya itu maju juga dan berdekatan dengan negara itu, masih satu daratan, perbatasan langsung dengan negara Ceko. Jadi menurutnya itu kayaknya bagus juga. Selain negara Austria itu kan negara Jerman juga, kan negara Jerman mungkin tidak banyak yang tahu, yang kalau negara Ceko itu belum banyak yang tahu. Negara Austria, terus negara Slovakia begitu. Karena Slovakia ini juga dulunya kan masih satu negara ya dengan negara Ceko, juga Cekoslovakia. Tapi sekarang sudah berdiri sendiri ya. Ya menurutnya itu kayaknya bagus saja, bagus juga mungkin sama sistem. Cuma kalau di Slovakia itu mata uangnya dia euro Slovakia, dia lebih besar dia rate-nya. Tapi kalau walaupun rate-nya lebih besar kalau dijadikan rupiah, tapi yang dengar sih di sana hampir gini lah penghasilannya sama lah, nggak kalah juga sama di Ceko. Ya mungkin yang lebih banyak tahu itu di negara Polandia masih perbatasan langsung dengan negara Ceko ini. Terus yang tahu informasinya itu kayaknya hampir sama lah, penghasilannya kurang lebihnya sama sih. Karena ada kemarin itu kementerian udah pernah kerja di Polandia, balik lagi ke sini ya, baru kerja di Polandia dua bulan, tapi akhirnya balik lagi ke Ceko karena di sana ngurus untuk ininya kan agak susah dia. Dan dulunya memang sih kerja di Ceko, jadi dia mencoba ke negara Polandia. Ternyata di sana untuk ngurus surat resminya itu lama juga. Akhirnya balik lagi ke negara Ceko. Dan dia sempat juga tanya tentang penghasilannya di sana. Ternyata tidak kalah kalau di Polandia, kalau kerja mungkin standarnya deh. Tidak kalah juga penghasilan dengan di Polandia, walaupun di sana harganya kurang lebih 4.000 ya. Satu zloty ya. Ada uang Polandia kita zloty. Jadi kalau dirupiahkan itu kurang lebih 4.000. Kalau di Ceko kan satu korun itu. Ada uang Ceko itu kan korun, itu satu korun itu kan sekarang 700 sekian, di bawah 800. Nah mungkin itu aja teman-teman video yang kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada nanti informasi yang bisa saya sampaikan akan yang bikin video lagi. Salam rayu dengan yang Pak Lurah dari daerah mana ini, udah mendekati kota sini, negara Ceko. Ada jongkok.